Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada momen yang berbahagia ini, di bulan Sya'ban yang dalam hitungan hari insya Allah kita akan berjumpa bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Tiada henti-hentinya khatib selalu mengingatkan dan mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan sampai iman dan takwa yang telah tertanam dalam hati ini tiba-tiba lenyap begitu saja karena urusan dunia yang sesaat. Semoga Allah senantiasa kuatkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Sebaik-baik muslim adalah yang sadar bahwa kita dihidupkan untuk dimatikan. Dunia sementara dan akhiratlah selama-lamanya. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sejatinya hari ini kita hidup adalah menanti sebuah kematian, yang mana kematian ini pasti akan dirasakan dan dialami oleh semua orang yang bernyawa. Supaya tidak bosan menunggu mati, kita diberi hiburan oleh Allah. Istri hiburan, suami hiburan, dikasih mainan pula berupa anak-anak. Dasar manusia saja seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Dia lupa dan sibuk sama mainan. Disuruh mandi tidak mau, disuruh makan tidak mau. Kita sibuk dengan harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Sampai-sampai disuruh ibadah pun tidak mau. Begitu mainannya direbut, lihatlah anak kecil ketika mainan direbut nangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah. Ia mengatakan bahwa Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan Allah secara adil. Tidak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa melihat dunia. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saking mengerikannya neraka, di sini Allah perintahkan kita sebagai kepala keluarga. Jangan sampai istri, anak, dan keturunan kita merasakan perihnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Neraka dalam istilah Al-Quran selalu disebut dengan kata narun, yaitu suatu tempat di akhirat yang wujudnya berupa api yang bergejolak, menyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga
dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, apimu yang kamu pakai di dunia ini untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya api neraka jahanam. Sahabat yang mendengar informasi tersebut seketika terperanjat lalu berkata, "Ya Rasulullah, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa saja." Jadi hadirin, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang paling panas yang kita rasakan di dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti adalah bagaikan seorang yang di telapak kaki diletakkan kerikil neraka, lalu mendidih otaknya. Itu baru seringan-ringannya. Maka pantas kalau suatu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, maka sebanyak itu pula lah kamu harus beribadah kepada Allah." Hadirin, selayaknya di surga, bila penghuni surga mendapatkan fasilitas surga, maka penghuni neraka pun mendapatkan segala fasilitas neraka. Mereka mendapatkan pakaian, makanan, minuman, perhiasan, tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon yang namanya pohon zakum. Buahnya adalah duri dari api, dan itu yang akan menjadi lalap makanannya orang-orang ahli neraka. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 64-65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin." Sesungguhnya pohon zakum itu adalah suatu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Lantas apa perhiasan orang-orang ahli neraka? Dalam Quran surah Al-Insan ayat 4 disebutkan, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira." Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Hadirin rahimakumullah, lalu terfikir oleh kita, dengan panas api neraka yang begitu hebat, bukankah seseorang ketika disiksa seketika langsung mati? Ternyata tidak demikian hadirin. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Mereka berada pada kepedihan dan kesengsaraan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab." Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru agar dia merasakan siksa. Ketika hancur kepalanya, dikembalikan lagi, diganti dengan yang baru
hancur kulitnya, disempurnakan lagi. Keluar semua isi perutnya, dikembalikan lagi. Terus menerus akan seperti itu. Tidak sedetik pun penduduk neraka pernah mengalami istirahat. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, sebaik-baik manusia pasti ada keburukannya, dan seburuk-buruk manusia pasti ada kebaikannya. Marilah menjadi insan yang selalu berbaik sangka kepada sesama. Tingkatkan amal soleh. Jagalah kewajiban kita kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Maka insya Allah akan jauhkan kita dari perihnya api neraka dan didekatkan pada surga. Semoga kita tergolong hamba yang dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.